kita persiapkan untuk menyembah Tuhan, meninggikan memuliakan nama Tuhan. Kita berada di tempat ini karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Tuhan, untuk penyertaan. Haleluya. Terima kasih. Gua ada di setiap kerinduan Kau. Kita akan puji Kau. Tak pernah tinggalkan perbuatan Kau. Terima kasih.
semakin hari dipelihara Tuhan. Terima kasih terlebih ini semua Tuhan, berkat-berkat yang sudah bisa mengalami setiap kami. Terima kasih. Sebentar kami ingin memuliakan nama Tuhan. Biarlah urapanmu atas setiap kami semua, sehingga pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Hati kami suka cita hingga memuliakan. Terlebih kami sebentar sediakan hati kami untuk membentuk semakin hari semakin firman Tuhan, akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga selesai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya bersama katakan amin. Pagi hari ini saya ucapkan selamat kepada gembala kita yang terpilih, Bapak Pendeta Hino Cahyo Mulya. Selamat Pak Hino bersama wakil gembalanya yaitu Ibu PDM PT Mute. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah punya pimpinan yang baru. Biarlah kita semakin Tuhan memuliakan, jemaat semakin mengerti akan rencana-rencana Tuhan dan firman-Nya. Pagi hari ini dalam pemeliharaan Tuhan tidak lepas dari berkat-berkat Tuhan. Amin. Tuhan mau memberkati bukan masing-masing saudara. Tuhan mau memberkati itu sampai ke anak cucu kita. Amin. Sampai keturunan kita. Amin. Haleluya. Kita pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita. Semuanya makin berdiri. Amin. I
kita akan menikmati firman Tuhan yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Pertolongan Tuhan dalam setiap kita. Berkat Tuhan kita takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan dengan imanmu, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlambat. semua mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang mengasihi-Mu, yang memuja-Mu, yang memuliakan-Mu seumur hidup kami. Berkati jemaat GBI Raja Wali ya Tuhan, walaupun harus menghadapi banyak hal, khususnya di pandemi COVID-19, tapi kami tetap percaya pemeliharaan Tuhan ya dan amin. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah, Allah tidak pernah gagal di dalam
menggenapi janji-janjinya. Sebab itu kami mau diasah kembali hati pikiran kami, iman kami, kerohanian kami lewat firman Allah. Kuduskan dan urapi kami sekalian, supaya kami sebentar pulang diberkati Tuhan, sebentar pulang dilawat Tuhan, sebentar pulang kami menikmati apa yang Tuhan janjikan bagi kami. Kami sambut firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, siap diberkati, bahkan siap bertumbuh, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Cukup lama baru ketemu lagi saudara. Ya puji Tuhan. Walaupun memang kita merasakan betapa pandemi COVID-19 ini cukup membuat keadaan yang sulit, tetapi saya tetap percaya pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah, ya. Kalau Tuhan tidak memelihara kita, Dia bukan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan, maka Dia nggak pernah tergantung pada situasi dan kondisi. Situasi kondisi tunduk pada kedaulatan Allah. Nah, sebab itu bagaimana supaya hari-hari ini, dan kita belum tahu sampai kapan COVID-19 ini, tetapi yang jelas pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Bagaimana caranya supaya kita menikmati pemeliharaan Tuhan? Nah, saya akan memberikan judul untuk khotbah saya adalah mengalami pemeliharaan Tuhan di masa sulit, ya. Bagaimana kita mengalami pemeliharaan Tuhan di masa sulit? Mari kita cek Alkitab kita di 2 Raja-Raja pasal 4. Kita lihat mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'" Saudara yang kekasih, tentu kita tahu tentang peristiwa yang dituliskan oleh Alkitab ini, bagaimana ada istri dari salah seorang nabi mengalami kesulitan. Dia berhutang. Tidak ditulis kenapa dia hutang, mungkin karena kebutuhan hidup, dan mungkin karena meninggal suaminya, tidak ada pemasukan, akhirnya dia berhutang, ya. Dan karena hutangnya cukup banyak, tidak bisa dilunasi, maka datanglah debt collector, ya, mau mengambil anaknya untuk dijadikan jaminan hutang, ya, dijual jadi budak. Saudara, ini menceritakan kepada kita
bahwa sekalipun dia istri dari para nabi, jadi Elisa ini adalah kepala dari nabi-nabi. Jadi ditafsirkan kemungkinan besar dia memiliki sekolah nabi, ya. Jadi ada banyak murid-muridnya nabi-nabi yang dididik untuk jadi nabi, ya, sekolah nabi. Lalu Elisa ini sebagai pemimpinnya, ketuanya. Makanya datanglah salah seorang istri dari para nabi itu datang mengadukan masalahnya kepada Elisa. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau saudara baca nanti di rumah mulai ayat 8, saudara akan menemukan tentang peristiwa perempuan Sunem. Perempuan ini kaya tapi nggak punya anak. Jadi kalau saya mau ceritakan ayat-ayat ini dari ayat 1 sampai ayat 7 menceritakan ada wanita yang nggak punya apa-apa, wanita yang sederhana punya masalah. Tapi ayat 8 dan seterusnya kita ketemu wanita kaya tapi juga punya masalah. Ya saudara. Jadi artinya semua manusia punya masalah. Amin saudara. Mau yang miskin, mau yang kaya, yang pandai, yang bodoh, yang sederhana, yang mewah, pejabat, rakyat, semua orang akan kena masalah. Hari-hari ini siapa sih yang nggak mengalami masalah? Semua mengalami masalah. Jangankan orang yang nggak punya apa-apa, orang yang miskin, yang kaya pun pada pusing, saudara. Ya, saya baca satu surat kabar orang terkaya di Indonesia, saudara, karena pandemi COVID-19 dalam waktu 2 bulan kehilangan 195 miliar. Bayangin 2 bulan rugi 195 M. Itu kalau dibelikan cincau satu pademangan penuh cincau, saudara. 195 M rugi 2 bulan saja gara-gara pandemi COVID-19. Hari-hari ini begitu banyak usaha-usaha besar bertumbangan, ya. Jangankan yang miskin, yang kaya pun lagi pusing semua, saudara. Artinya setiap manusia mengalami masalah, tetapi bagaimana di tengah masalah kita tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Itu yang paling penting. Bukan masalahnya yang penting, tapi yang penting pemeliharaan Tuhannya. Ya, setuju, katakan amin. Saya berdoa suruh mengalami pemeliharaan Tuhan sekalipun ada masalah, sekalipun di masa sulit. Nah, bagaimana caranya kita mengalami pemeliharaan Tuhan di masa sulit atau di tengah masalah? Yang pertama, kalau kita cek di dalam ayat yang pertama, wanita ini datang kepada Elisa menceritakan masalahnya. Tapi yang menarik, sebelum dia menceritakan masalahnya, dia menyinggung soal suaminya, ya. Dia ngomong, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Ini yang penting. Jadi sebelum cerita masalah, dia menceritakan dulu tentang mendiang suaminya. Dan Elisa juga tahu, karena itu mendiang suaminya juga muridnya Elisa, salah seorang dari Nabi. Makanya wanita ini menyinggung, hambamu, engkau sudah tahu bahwa dia takut akan Tuhan. Nah, yang pertama ini yang membuat Elisa kenapa mau nolong, saudara. Karena memang dia tahu, saudara, mendiang suami ibu ini takut akan Tuhan. Makanya dia mengingatkan Elisa, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu. Engkau tahu bahwa dia takut akan Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Ini yang saya sebut dengan karakter. Saya percaya Allah tidak tertarik pada penampilan kita, Allah tidak tertarik pada kepandaian kita, Allah tidak tertarik pada kehebatan kita, tapi Dia selalu tertarik pada karakter kita. Yang setuju katakan amin. Karakter ini yang akan membuat saudara mengalami pemeliharaan Tuhan. Jadi karakter takut akan Tuhan ini harus diperhatikan baik-baik. Di masa sulit jangan pernah lupa takut akan Tuhan. Itu harus jadi karakter kita yang paling utama. Amin. Ya, hari-hari ini banyak orang udah gak takut akan Tuhan kok. Ya, daripada gak makan, akhirnya berbuat hal-hal yang
yang menurut saya di luar nalar. Ya, saudara lihat tuh berita-berita yang viral baru-baru ini, ada suami jual istrinya disuruh berzina, saudara, ditonton lagi sama suaminya. Aneh ya, kenapa? Karena udah gak tahan, ekonomi mereka sudah merosot. Orang sekarang ini pokoknya yang penting makan, mau halal haram pokoknya hajar, hantam. Orang nggak peduli sama hukum, orang nggak peduli sama aturan, ya saudara. Yang penting perut. Orang melupakan tentang takut akan Tuhan. Hari ini saudara mulai hidup saudara dari takut akan Tuhan. Ini karakter yang nggak boleh hilang. Karakter takut akan Tuhan ini nggak boleh lenyap oleh apapun. Karakter takut akan Tuhan ini nggak boleh terkikis oleh apapun. Masa sulit boleh datang, tapi karakter takut akan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau saudara punya karakter takut akan Tuhan, pasti pemeliharaan Tuhan gak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Dalam Mazmur 128 ayat 1 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ya. Nah, setiap orang yang takut akan Tuhan, kata setiap orang ini menunjukkan Allah gak pandang bulu. Allah gak pernah membeda-bedakan. Artinya siapa saja, kalau dia mau takut akan Tuhan, disebut berbahagia. Amin. Kata berbahagia itu memakai kata ezer dalam bahasa Ibrani. Itu artinya pertama happiness, berbahagia. Bukan cuma happiness, tapi juga blessedness, diberkati. Bayangkan, ada dua berkat ganda, dua berkat double, ya, double berkat yang diberikan untuk orang yang takut akan Tuhan. Pertama happiness, kebahagiaan. Kedua blessedness, ya, berkat berlimpah. Saudara, dalam masa-masa sulit ini, wow, sulit rasanya menemukan orang yang berbahagia. Ya, apakah ada orang yang berani berkata, "Wah, saya bahagia ada COVID-19, saya bahagia bersyukur karena corona." Makanya kalau dia punya anak dikasih nama Corona Putri, ya, saudara, atau Corona Putra. Tidak ada orang yang merasa berbahagia di masa sulit seperti ini. Bayangkan saja, ini situasi nggak nyaman, saudara. Kita kebahagiaan mesti pakai masker, ya saudara. Ada bapak ngomong sama saya begini, "Aduh Pak, saya gak tahan pakai masker lama-lama." Kenapa? Napas saya kayak balik, ya saudara. Bayangkan udah disembur keluar, disedot lagi, sembur keluar, disedot. Itu waktu kita keluarkan napas, itu kan CO2 yang keluar, karbon dioksida. Itu kan gak bagus untuk disedot lagi. Tapi gara-gara masker ini saudara, gara-gara ada corona, mau gak mau, ya, kita menghirup O2-nya sedikit, menyemburkan banyak CO2. Nah, CO2 disedot lagi, saudara. Ini gak nyaman. Bagaimana kita bisa rasa nyaman dalam situasi sulit kayak begini? Kemana-mana pakai masker, kemana-mana diukur suhu, kemana-mana mesti pakai hand sanitizer. Besok ibadah serba sulit. Dulu kalau makan seneng sekali cari restoran yang ramai, betul nggak? Wah, ini pasti laris, pasti enak. Sekarang kita mau makan ketemu restoran ramai malah takut. Kemana-mana kita jadi was-was, ya saudara. Kemana-mana kita jadi takut. Ini situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan berjanji, orang yang takut akan Tuhan, pertama terima happiness, ada kebahagiaan. Amin, saudara. Anda mengalami kebahagiaan sekalipun masa sulit, sebab ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada penghiburan, ada sukacita yang Allah berikan lewat Roh Kudusnya di dalam hati kita, sehingga hari-hari ini kita tetap bisa mengalami happiness, kebahagiaan sekalipun masa sulit. Bukan cuma happiness, tapi blessedness, ya. Ada berkat yang dicurahkan bagi kita. Sebab itu di masa sulit seperti ini, marilah kita tetap memiliki karakter takut akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya mengalami pemeliharaan di masa sulit? Ayat 2, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini
tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kenapa Elisa perlu tanya apa yang kamu punya? Kenapa dia perlu tanya? Langsung aja ditolong ya. Tapi Elisa mau sebelum dia menolong perempuan ini, sebelum Tuhan menolong perempuan ini, Elisa mau ada semacam surrender, penyerahan, saudara, kepasrahan, saudara. Makanya dia tanya apa yang kamu punya. Lalu wanita ini ngomong saya nggak punya apa-apa, cuma punya buli-buli berisi minyak. Artinya Elisa sedang mengajar kepada wanita ini untuk surrender all, menyerahkan semua, bukan hanya masalah, tapi sampai kehidupannya, sampai apa yang dia punya itu mau Elisa ajar supaya wanita ini mau menyerahkan semua, sehingga tidak ada lagi ketertutupan, tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi ketidakjujuran, semuanya penuh dengan keterbukaan. Aku gak punya apa-apa, jujur gak punya apa-apa, yang aku punya cuma buli-buli berisi minyak. Ini yang saya sebut dengan penyerahan. Penyerahan adalah kunci kita mengalami pemeliharaan Tuhan di masa sulit. Yang setuju katakan amin. Coba kita buka kitab kita di Mazmur pasal 37 ya, Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ada 3 kata ya dari ayat ini. Pertama, serahkan, serahkanlah. Kedua, percayalah. Ketiga, ia akan bertindak. Saudara, ini 3 kata ini satu paket loh ya. Kapan ia akan bertindak? Itu dia akan bertindak kalau kalimat pertama dan kalimat kedua itu dilakukan. Artinya kapan sih Tuhan mau bertindak? Ketika kita menyerahkan hidup dan kita percaya. Amin, saudara. Berarti penyerahan dan percaya itu satu paket untuk mengalami tindakan Allah, menikmati perbuatan Allah, menikmati pemeliharaan Allah. Kita perlu memiliki satu paket yang namanya penyerahan plus percaya. Jadi saya mau katakan orang yang percaya pasti punya penyerahan. Jadi kalau saudara berkata saya percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat, saudara percaya tapi nggak ada penyerahan, belum percaya. Orang yang percaya itu pasti ada penyerahan, itu satu paket. Ketika kita punya penyerahan plus percaya, maka Tuhan akan bertindak ya. Makanya seringkali kita dengar ungkapan ya, kalau kita angkat tangan Tuhan turun tangan. Tapi waktu kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Makanya saudara, ada cara untuk menolong orang yang tenggelam di laut. Caranya bagaimana saudara? Tunggu orang itu lemes, tunggu orang itu lemah, atau kalau enggak dipukul bagian tepuk supaya pingsan. Kenapa? Karena kalau menolong orang yang tenggelam, buru-buru ditolong, itu bahaya. Orang yang tenggelam itu biasanya panik, betul lah. Dia akan meronta-ronta panik. Kalau kita cepat-cepat nolong, kita sendiri nanti akan ketarik, ikut tenggelam. Makanya bagaimana caranya nolong orang yang tenggelam di laut? Pertama, tunggu dia lemah dulu, lemes dulu, atau kedua dipukul sampai pingsan supaya kita lebih gampang nolong. Kalau dia masih meronta-ronta, masih panik, bahaya ditolong. Tapi kalau dia udah pasrah, mungkin dia pingsan, itu lebih gampang untuk ditolong. Kadang-kadang Allah nggak langsung tolong kita, tapi dia tunggu sampai di mana kita penyerahan. Ketika kita surrender all, di situ Allah akan bertindak. Jadi saya mau katakan, kalau hari-hari ini Allah belum menolong kita, Allah belum menyatakan kuasanya, bukan berarti Allah berubah, bukan berarti Allah tidak lagi berkuasa, bukan lagi Allah tidak peduli, tapi Allah seringkali untuk menolong kita, dia tunggu sampai kita
ia akan bertindak. Saudara, pandemi COVID-19 ini terus terang berdampak juga buat pendeta. Waduh, pendeta kena dampaknya, saudara. Bayangkan saya jadwal sepanjang tahun ini sudah tersusun rapi dan padat, sehingga tidak ada hari Minggu yang tidak ada pelayanan. Ya, pokoknya udah tersusun sampai Desember tuh rapi padat. Tengah-tengah minggu juga udah banyak. Ya, jadi kayaknya wah luar biasa ini. Gak usah khawatir, tahun 2020 sudah ada jaminan. Jaminannya apa? Jadwal. Ya, pendeta kan andalin jadwal, sudah. Kalau udah ada jadwal gitu kan kayaknya tenang gitu ya. Wah, ada jadwal, ini 3 kali, ini 4 kali, sampai kadang 5 kali, sudah. Wow, jadwalnya udah rapi sampai Desember. Ya, jadi secara manusia tenang. Tapi siapa sangka, saudara? Ya, siapa yang nyangka terjadi COVID-19? Jadi mulai Maret udah berantakan jadwal saya, diacak-acak sama si corona. Sudah, saudara, nggak ada lagi pelayanan, nggak ada lagi kebaktian, semua gereja tutup, persekutuan doa tutup, kantor-kantor tutup, saudara. Tidak ada yang buka. Jadi jujur, pendeta itu paling terkena dampak juga, saudara, gara-gara COVID-19 ini. Sementara kan kebutuhan hidup jalan terus. Tapi saya punya pengalaman beberapa bulan ini, dari Maret sampai Juli ini, saya tidak pernah merasakan Tuhan meninggalkan saya. Padahal tagihan banyak loh, saudara. Ya, saya sampai saya tutupin kartu kredit. Ya, saya kurangin utang, saudara. Saya kurangi ini dan itu. Hidup rasa-rasanya harus agak sedikit kencangkan ikat pinggang, agak sedikit berhemat. Tapi ajaib, selalu setiap saya perlu, Tuhan siapkan. Amin. Satu waktu, saudara, perlu uang yang cukup besar. Saya tuh bingung gitu loh, bingung mau kemana gitu. Saya bukan tipe orang yang suka minta-minta, termasuk sama saudara, termasuk sama keluarga. Karena saudara keluarga juga lagi susah. Saudara, keluarga saya tuh usahanya sampai tutup, saudara. Ya, semua lagi susah. Tidak ada yang tidak sulit, semua mengalami kesulitan. Ngomong sama jemaat, aduh apalagi malu-maluin, saudara, jemaat juga lagi susah. Ya kan? Jujur nih, omset gereja juga menurun. Nah, saya kan bukan gembala, tapi wakil gembala. Nah, sebagai wakil gembala, karena gereja tutup, ya saudara, pemasukan sangat berkurang, gaji saya juga dipotong. Nggak dipotong aja masih, ya saudara, apalagi dipotong, ya kan. Bersyukur karena dikasih tambah sama Tuhan, ada schedule, jadwal. Tapi ini gaji dipotong, jadwal bersih, habis total. Wah, saya pusing. Tapi Tuhan itu aja. Saya ingat satu waktu, jadi saya kerjaan di rumah sekarang ini cuma banyak nyembah sama Tuhan. Ya, tiap malam itu nyembah sampai jam 12, kadang jam 2 bangun, ya, habis buang air kecil nyembah lagi. Pokoknya saya nyerah aja sama Tuhan. Terserahlah Tuhan, saya ini hambamu, kalau aku angkat tangan Tuhan pasti turun tangan. Ya, banyak nyerah aja, banyak nyerah. Satu waktu ketika lagi butuh banget, aduh saya bingung, ya, secara manusia stres, jam 8 malam ada seorang bapak WA saya. Bapak ini baru 2 kali kenal, saudara, 2 kali ketemu, ya saudara. Dia adalah jemaatnya Insinyur Niko, jemaat Betani, ya saudara. Jadi nggak kenal, 2 kali ketemu. Tapi jam 8 malam dia WA saya, saudara. Dia WA pertama kirim artikel sama video, akhirnya ya dipancing kiriman, kita jadi ngobrol kan. Ya. Aduh, gimana kabarnya Pak? Oh, udah lama ya nggak ketemu, ya baru 2 kali kita ketemu, baru 2 kali, dan bukan jemaat saya, jemaatnya Insinyur Niko. Tanya, buntut-buntutnya saudara, dia minta nomor rekening. Saya kan orangnya Alkitabiah, mintalah kamu akan diberi. Dia minta nomor rekening, saya pasti kasih, saudara. Gak mungkin saya gak ngasih. Kalau ada orang minta nomor rekening saya gak ngasih,
saya nggak Alkitabiah. Karena saya Alkitabiah, dia minta nomor rekening, berilah maka mintalah kamu akan diberi. Dia minta nomor rekening, saya kasih, bener saya kasih. Aduh, saya kaget saudara. Dia transfer uang begitu besar, ya. Itu cukup saudara untuk 1 bulan, ya, untuk kebutuhan saya 1 bulan. Saya berpikir begini, Tuhan, kalau saya khotbah, berapa kali saya mesti khotbah untuk dapatkan uang sebesar ini? Tapi ini nggak usah khotbah, cukup tiap malam aja nyembah Tuhan, angkat tangan sama Tuhan, Tuhan bertindak. Serahkan hidupmu, percayalah, Ia akan bertindak. Jadi hari ini Tuhan cuma nuntut penyerahan kok. Seberapa besar penyerahan saudara kepada Tuhan? Kadang-kadang belum ditolong, nunggu sampai kita benar-benar angkat tangan, udah gak kuat, gak sanggup Tuhan. Tanpa Tuhan saya gak ada apa-apanya, tanpa Tuhan saya gagal, tanpa Tuhan saya binasa. Waktu saudara angkat tangan, surrender all, di situ Tuhan pasti turun tangan. Hari ini ya belajar untuk penyerahan sama Tuhan, ya serahkan saja, ya lalu mulai percaya sama Tuhan. Allah sekali-kali gak pernah meninggalkan kita. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga sekarang ayat yang ketiga kembali kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 4, ya. Dalam ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Jadi mujizat terjadi, minyak itu terus mengalir kalau ada bejana kosong. Makanya disuruh pinjem, minta dari luar bejana-bejana kosong, jangan terlalu sedikit, karena mujizat ini tergantung banyaknya bejana-bejana kosong. Makin banyak bejana kosong, makin banyak minyak itu mengalir. Begitu bejana tidak ada lagi, bejana kosongnya habis, minyak berhenti mengalir. Dahsyat gak cara pekerjaan Tuhan, ya. Jadi mujizat Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan bergantung dari bejana-bejana yang kosong. Kalau bejana kosong yang makin banyak pula minyak akan mengalir, makin terus terjadi mujizat. Pemeliharaan Tuhan gak berhenti. Tapi kalau bejana kosongnya gak ada, berhenti minyak itu mengalir. Apa artinya? Ini ngomong saudara, hidup kita ini harus jadi bejana kosong. Apa sih maksudnya bejana kosong? Bejana kosong itu kita mau siap dibentuk, siap diisi dengan kebenaran Tuhan, siap diproses. Tuhan gak bisa memberkati kita kalau bejana kita penuh, betul gak? Elisa tidak menyarankan pakai bejana yang penuh, tapi bejana kosong. Harus kosong. Kalau kosong bisa diisi. Gelas yang kosong bisa diisi air, tapi gelas yang penuh gak bisa diisi air. Saudara, berapa kosongkah kita di hadapan Allah, itu menentukan berapa besar anugerah Allah, mujizat Allah, pemeliharaan Allah terjadi dalam hidup kita. Mau gak jadi bejana kosong? Siap dibentuk, siap diproses. Saya percaya kalau Tuhan izinkan COVID-19 terjadi, ada maksud Allah untuk membentuk setiap kita. Yang satu juga katakan amin. Kadang kita ini masih sombong lah, kurang jujur, kurang sungguh-sungguh, gak serius dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ibadah asal-asalan. Makanya Tuhan izinkan ditutup ibadah untuk membentuk kita agar kita jadi bejana yang kosong, siap menerima didikan Allah, proses Allah. Karena di balik semua itu Allah siapkan berkat besar bagi kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan siapkan mujizat, tapi harus dikosongkan dulu bejananya. Sudahkah hidup saudara jadi bejana yang kosong? Kalau hari-hari ini belum kosong, dikosongkan dulu, ya. Siap dibentuk dosa-dosa, karakter-karakter buruk, sifat-sifat jelek, ya. Itu harus dikosongkan, dibuang semua, supaya Allah siap mengisi hidup kita dengan berkatnya, dengan mujizatnya. Amin.
Iya, hari-hari ini kita dididik kok sama Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa ya Tuhan mau didik kita? Kita dididik, gereja dididik. Kemarin kita asal-asalan sama Tuhan, gak serius. Ya saudara, kita kurang sungguh-sungguh, kita kurang mungkin melakukan kasih. Hari ini justru lewat masa sulit, banyak orang membuat gerakan-gerakan kasih. Amin. Jemaat saya yang gak pernah ngasih, gak pernah memberi, gara-gara masa sulit bagi-bagi nasi bungkus, satu hari bisa 150 bungkus sampai 200 bungkus. Padahal sebelum COVID-19 boro-boro boro-boro mikirin orang, tapi hari-hari ini disadarkan sama Tuhan, ternyata kita perlu berbagi. 150 bungkus, kadang-kadang 200 bungkus. Dia kumpulkan siapa yang mau berbagi, siapa yang mau join, lalu dia bikin makanan nasi bungkus harga 15.000, bagi-bagi ke orang-orang yang perlu, tukang-tukang ojek, tukang becak, tukang bajai, saudara, pemulung-pemulung. Saudara, kita sedang dibentuk hari-hari ini. Mari jadikan diri saudara dan diri saya seperti bejana yang kosong. Semakin kita jadi bejana kosong, semakin besar Tuhan mau memberkati kita, mengalirkan minyak anugerahnya, minyak mujizatnya, minyak pemeliharanya yang tidak akan pernah berhenti. Amin. Berhentinya kapan? Kalau sudah gak ada bejana kosong. Betul Pak? Selama saudara di masa sulit ini jadi bejana kosong, pemeliharaan Tuhan gak bakal berhenti. Dia akan terus mengalirkan minyak berkatnya kepada saudara selama kita jadi bejana kosong. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat 5 dikatakan, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menua. Yang keempat, kita lihat ada contoh kebersamaan, together. Ya saudara, mereka bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Ibu dan anak together all. Ibu dan anak sama-sama. Ibu dan anak kerja sama. Ibunya nuang, anaknya mendekatkan bejana. Ketika ada kebersamaan, maka di situ minyak terus mengalir, minyak memenuhi bejana-bejana yang ada. Hari-hari ini Tuhan mau kita memiliki kebersamaan. Yang setuju katakan apa ya? Hubungan-hubungan yang mulai renggang, ayo dilekatkan kembali. Suami istri yang mungkin kemarin-kemarin gak harmonis, hari-hari ini kesempatan didikan Tuhan untuk kita memiliki keharmonisan. Amin. Kita semua di rumah, betul nggak? Berapa bulan yang lalu sebelum dibuka PSBB transisi, kita semua di rumah, ya kan? Work from home, study from home, sampai shopping from home. Ya saudara, ya, kita semua belajar dari rumah, semua serba di rumah. Baru mulai dibuka sama gubernur kita PSBB transisi, mulai bisa ada aktivitas walaupun tetap dikurangi. Tapi ini COVID masih terus naik nih. Ya kayaknya bisa jadi PSBB lagi yang awal. Nah saudara, kita semua diajak di rumah, banyak di rumah, supaya di rumah itulah Allah memberkati kita. Allah bisa memberkati kita di mana saja kita berada. Tapi Tuhan mau kita punya together. Ada kebersamaan. Orang tua dengan anak, suami dengan istri, mertua dengan menantu, kakak dengan adik. Hari-hari ini di masa sulit ini, jangan sampai kita lupa kebersamaan kunci berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan, kalau saudara dan saya masih punya kebersamaan, buang sakit hati, mulai mengampuni kesalahan orang, menerima orang lain apa adanya, buang kekesalan, kejengkelan dengan orang lain. Hari-hari ini masa-masa sulit melatih kita supaya kita punya kebersamaan. Kita belum mengasihi orang lain apa adanya, terima orang lain apa adanya. Karena kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133. Nah yang kelima, yang terakhir saudara, bagaimana kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang sulit. Ketika kita mengalami persoalan, di ayat 7
Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ini yang saya sebut dengan kecukupan. Elisa mengajar untuk hidup dalam kecukupan. Pergi, jual minyak, bayar utang, supaya nggak punya utang. Utang-utang dilunasi. Halo yang masih punya utang, minta supaya Tuhan memberkati agar kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan akan melunasi hutang kita. Tuhan nggak mau kita berhutang, amin. Makanya Tuhan bikin mujizat buat perempuan ini, jangan sampai berhutang. Bayarlah hutangmu, hidup dari lebihnya, dari sisanya. Ini ngomong soal kecukupan. Saya percaya di masa sulit ini Tuhan akan tetap memelihara kita jikalau kita hidup secukupnya. Makanya ajaran dari doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Saya percaya orang-orang kalau hidup secukupnya, berpada dengan apa yang ada, pemeliharaan Tuhan akan makin kita rasakan. Tapi orang-orang yang mau hidup mewah, yang senang utang hanya karena gengsi, hari-hari ini justru kelimpungan. Ada orang gaji 80 juta karena dia pikir gaji 80 juta, wah dia kredit rumah mewah, kredit mobil mewah. Dia pikir, weh, gua punya gaji 80 juta, gak usah takut men, kredit rumah mewah deh, kredit mobil mewah. Tapi ketika ada COVID-19, dia dipecat, di PHK. Waduh, kelimpungan, stres, sampai dia masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena masih banyak hutang-hutang yang belum kebayar, ya saudara. Makanya hari ini kalau saudara bisa kurangi utang, kurangi, bayar-bayar hutang. Kalau perlu maaf ya, jual-jual aset gak masalah, gak usah gengsi. Hari ini jangan gengsi-gengsi saudara. Belajarlah hidup sederhana ya. Paulus ngomong apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Cukup ya, enough. Yang susah berkata cukup, karena manusia itu paling sulit ngomong cukup, betul gak? Manusia itu senangnya lebih sulit ngomong cukup. Orang yang dikasih gaji 5 juta, tanya sama dia cukup nggak? Gak bakal cukup. Tapi nanti kalau dia dikasih gaji 25 juta, tanya lagi cukup nggak? Pasti ngomong belum cukup. Kita nggak pernah puas. Manusia tidak pernah puas. Hari-hari ini pemeliharaan Tuhan masih tersedia bagi setiap kita. Amin. Tapi kuncinya, hiduplah dalam kecukupan. Berpada dengan apa yang ada, bayar hutang-hutangmu, kalau perlu jual asetmu, hidup yang diberkati, hidup yang bahagia. Itu adalah hidup yang cukup, bebas dari segala hutang, tanggungan, karena Allah mau memberkati setiap kita. Amin. Yesus memberkati saudara sekalian, biar lewat firman Tuhan ini di masa-masa sulit kita tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, asal tetap punya karakter takut akan Tuhan. Kedua, kita punya penyerah, surrender all. Ketiga, kita punya penerimaan, siap dibentuk jadi bejana kosong. Yang ketiga, yang keempat, kita memiliki together all, kebersamaan. Bukan sama-sama kerja tapi kerjasama. Ada cinta kasih, lupakan sakit hati kejengkelan, lepaskan pengampunan dan kasih, karena Tuhan siap memberkati kita. Yang kelima, hiduplah dalam kecukupan, berpada dengan apa yang ada. Gak perlu gengsi dan harga diri. Lupakan semua gengsi dan harga diri. Mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan beri bagi kita. Maka saya percaya kita tidak akan pernah kekurangan. Yang setuju katakan amin. Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh dikuatkan kembali supaya kami tetap belajar mengandalkan Tuhan, agar kami mengalami pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Hari ini semua orang kena masalah, baik yang miskin, baik yang kaya, yang pandai, yang bodoh, yang mewah, yang sederhana, pejabat, rakyat, semua pusing karena COVID.
Dan kami belum tahu sampai kapan COVID ini masih menjadi pandemi yang menghantui banyak orang. Tapi kami tetap percaya anak-anak Tuhan mengalami pemeliharaan Tuhan sekalipun masa sulit. Karena Tuhan kami tidak berubah, Tuhan kami tidak ditentukan oleh situasi kondisi, tapi setiap situasi dan kondisi berada dalam kontrolnya Tuhan. Allah yang pegang kendali, bukan situasi yang memegang kendali. Berkati jemaatku di sini tetap kuat, tetap sehat, terpelihara sempurna roh, jiwa, dan tubuh kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya dan diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian, saya merasa diberkati hari ini. Haleluya. Terima kasih Pak Roni yang sudah diberkat bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Saudara, ada pengumuman yang baru kita lihat. Silakan. Ya, jadi nanti saudara apabila kita pulang, sebelum kita pulang, kita tidak mengedarkan persembahan, tapi di sana, di belakang sana ya saudara, dipersiapkan ada kotak persembahan, ada 2 kotak seperti biasanya. Saudara boleh apabila pulang, saudara bisa yang memberi persembahan di sana. Dan saya harapkan juga kalau saudara pulang, jangan sekaligus bareng-bareng saudara ya, tapi saling tunggu, tetap jaga jarak ya saudara. Jadi kalau jaga jarak, jangan berderet-deret begitu, usahakan ya sabar, jangan terburu-buru pulang. Jadi biarkan satu-satu keluar supaya ada jarak di antara kita. Sebab saudara, firman Tuhan juga mengatakan kalau kita di rumah Tuhan itu ya, 1 hari di rumah Tuhan seperti 1000 hari di tempat lain. Jadi saudara, 1 menit di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 menit di tempat lain saudara. Makanya kalau di gereja jangan buru-buru pulang ya, pelan-pelan saja. Tuhan memberkati kita. Ada pengumuman? Nggak ada? Oke, jadi saya rasa itu yang perlu saya sampaikan mengenai persembahan. Kemudian ya sebentar sore ada ibadah seperti biasa ya. Kita masih ibadah sehari, tiap hari Minggu cuma 2 kali. Ibadah kedua tidak ya, belum diadakan. Jadi pagi jam 8 dan sore jam 6. Itu ibadah kita saudara. Kalau demikian kita akan akhiri saja ibadah kita. Kita akan berdoa, kemudian kita akan doa berkat, baru kita akan pulang. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepada hadirat-Mu Tuhan, atas segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pada saat ini boleh kembali menerima berkat dari Tuhan, agar kami senantiasa ya Tuhan semakin mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh hidup dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami sekalian, karunia dalam segala aktivitas pelayanannya dan kehidupan rumah tangganya juga Tuhan memberkati, dengan istri, anak-anaknya Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan juga menolong kepada setiap kami ya Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, mau tahu segala masalah yang sedang dihadapinya, Tuhan tolong ya Tuhan. Ada jalan keluar karena Tuhan memelihara kami. Demikian juga yang sakit boleh disembuhkan, dijamah Tuhan. Seperti Tuhan kami berdoa untuk Ibu Dina Arnold dan juga Arnold ya Tuhan yang masih kurang sehat. Tuhan tolong memberi kesehatan kepada mereka. Terlebih Ibu Dina yang kena cancer ya Tuhan, tolong Tuhan kasihani penderitaan
pekerjaannya Tuhan. Mari Tuhan beri kekuatan kepadanya, fisiknya, mentalnya ya Tuhan, rohnya, supaya tetap ya Tuhan terkoneksi dengan Tuhan, supaya tetap dapat mengucap syukur, dikuatkan Tuhan. Mari tolong Tuhan, berkati kalau dia harus menghadapi beberapa kali kemo, Tuhan campur tangan sepenuhnya. Demikian juga Arnold yang Tuhan suaminya, supaya kurang sehat, Tuhan juga tolong beri kekuatan akan kiranya supaya segera bisa kembali bekerja seperti biasa. Demikian juga yang lain ya Tuhan, untuk Ibu Erni, untuk ya Tuhan saudara kami yang dalam sakit seperti Ibu Angyang, Ibu Nyukwa, demikian juga Ibu Sum, dan juga ya Tuhan mereka-mereka yang lansia seperti Ibu Rohani, Pak Rukin dan sebagainya. Tuhan juga tolong mereka semuanya. Belas kasihan atas mereka, banyakkan Tuhan bagi mereka sekalian, juga pemulihan bagi Karin, Ibu Tinglang ya Tuhan, dan juga yang lain-lain ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami, dan memberkati terus Pak Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya, agar mereka sampai ke tingkat yang paling bawah. Mereka boleh menjadi abdi-abdi negara yang sungguh-sungguh untuk menyejahterakan bangsa dan negara ini, dan tidak memerlukan kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan sementara yang akan memberikan persembahan mereka maupun memberikan perpuluhan. Tuhan membalas sesuai dengan firman-Mu. Berilah maka kepadamu akan diberi. Tuhan akan memberkati. Bahkan Tuhan terus tidak akan membiarkan berkat stok bagi yang sudah memberi, dan Tuhan senantiasa menggenapi janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Dan sekarang Tuhan mari memberkati kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari saudara-saudara kita boleh bangkit berdiri, siapkan diri untuk memberkati Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat melimpah dari surga atasmu, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah keluargamu. Marilah kita pulang bersama-sama dengan kasih karunia dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Jemaat yang silakan duduk dulu, jemaat duduk dulu. Kita nunggu Bapak Pendeta menyambut saudara sekalian. Amin. Silakan duduk dulu ya. Sabar di rumah Tuhan, sabar, nggak usah buru-buru pergi. Puji Tuhan.